Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 8 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Injil Markus pasal yang ke-15. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua yang boleh kami alami, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kami alami, membawa kami hidup semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk terus taat akan firman Tuhan. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami, kebenaran firman Tuhan. Kau mampukan supaya kami dapat memahaminya. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan di dalam teks firman Tuhan Markus pasal 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah dihina? Perihal apa yang pernah membuat kita dihina? Kelemahan atau ketidakmampuan kita? Atau kelakuan yang aneh menurut orang lain sehingga kita dihina?
atau kesalahan yang memalukan, atau kita direndahkan oleh karena fitnah. Apapun alasan, ketika itu bentuk penghinaan, semuanya itu tentu menyakitkan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernahkah kita membayangkan betapa kejinya penghinaan yang diterima Kristus? Ia dipermalukan dengan hukuman yang sama dengan penjahat besar, yakni digantung di atas kayu salib. Pada waktu itu penyaliban adalah hukuman mati bagi penjahat-penjahat kelas kakap. Sehingga bukan saja dipermalukan, tetapi mengalami kesakitan yang luar biasa. Kepada Yesus dipakaikan juga jubah ungu kebesaran, namun hanya untuk bahan tertawaan dan ejekan. Setelah dikenakan sebentar kepadanya, jubah itu dicopot dan dijadikan rebutan. Ia pun kemudian dibuat telanjang tanpa busana, dan ini merupakan pelecehan seksual yang dahsyat. Mahkotanya bukanlah emas dan permata, melainkan terbuat dari duri yang tentunya sangat menyakiti kepalanya. Ia diludahi, ia dipukul, dicambuk. Yesus diperlakukan dengan keji, bahkan lebih keji dibanding dengan binatang. Bahkan ia diminta membuktikan keilahiannya dengan cara turun dari salib dan menyelamatkan diri. Namun Yesus mengampuni mereka semua. Ia tidak membalas, melainkan menyerahkan semuanya kepada Bapa. Sebagaimana dituliskan oleh Rasul Yesus Kristus yang melihat bagaimana perlakuan Yesus ketika ia disalib. Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya tidak mudah untuk menghadapi luka hati akibat penghinaan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin penderitaan yang kita alami bukan dari sisi emosi semata. Cacat fisik yang membekas, reputasi yang hancur, relasi yang rusak mungkin adalah dampak yang harus kita tanggung hingga sekarang ini. Yesus sungguh mengerti apa yang kita sedang derita, sebab ia pernah mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Kita diminta untuk meneladaninya. Perlu ada keputusan untuk mengampuni penghina-penghina kita. Selebihnya kita serahkan kepada Bapa yang memiliki hak untuk mengadili. Tentunya Bapa akan mengadili setiap perlakuan-perlakuan yang keji terhadap umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali oleh karena Kristus, kita pun turut menderita seperti Kristus menderita. Tapi walaupun penderitaan kita tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Kristus yang sedemikian dahsyat, mari kita tetap bertahan, beriman kepadanya. Karena kita tahu beriman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan. Beriman kepada Kristus membawa kita ke dalam penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan membalas penghinaan dengan penghinaan. Balaslah penghinaan dengan berkat. Jangan mengkutuk orang yang mengkutuk kita, tetapi berkatilah mereka yang mengkutuk kita. Sebab kita adalah anak-anak berkat, anak-anak yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan itu kita perlu tampakkan dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang memberkati banyak orang. Kalau memberkati orang yang baik tentunya lebih mudah. Tetapi memberkati orang yang jahat, orang yang telah menghina kita, orang yang telah memperlakukan kita, itu yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Semua sulit ketika kita bersandar pada diri kita sendiri.
Tetapi ketika kita meminta pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memampukan setiap apa yang kita kerjakan, termasuk memberkati orang yang menghina, membenci kita. Dan percayalah, ketika kita mau melakukan seperti yang Kristus lakukan, Tuhan menyertai dan kuasanya begitu luar biasa yang akan mengubah banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita senantiasa mengikuti teladan Kristus. Penghinaan digantikan dengan berkat, maka berkat itu lebih berkuasa daripada penghinaan dan dapat mengubah banyak orang. Bisa mereka melihat bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan kepada kita semua, Tuhan percayakan berita itu. Dan biarlah kita laksanakannya dengan sukacita. Tentunya pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melaksanakannya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Walaupun banyak penghinaan, walaupun kami dicaci, ataupun diperlakukan tidak adil. Tetapi kami mau setia. Engkaulah pembela kami. Di dalam situasi sulit sekalipun, Engkau Allah yang adil, yang akan membela umat-Nya yang tertindas. Karena itu kami mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan Engkau mampukan untuk kami menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.